problemnya begini Bang, saya mau bilang begini, bahwa ide kreatif tidak bisa dengan dilakukan penilaian dengan angka tertentu Bang. Ya, betul sekali Bang. Karena karena memang sebetulnya pekerja kreatif ini berbeda dengan pengadaan barang atau apa macam gitu. Karena kalau misalnya pekerjaan pembelian barang itu jelas ya, misalnya beli kursi, beli meja, kayu, itu jelas ada harganya. Sementara kalau pekerja kreatif ini kan itu dasarnya itu panjang dan banyak sekali item-itemnya, misalnya idenya, konsepnya, yang itu yang tidak bisa dilihat diukur secara kepastian uang gitu loh. Ini permintaannya khususnya buat kami seniman-seniman yang mulai sepuh. Bisa nggak kami mendapatkan semacam dana pensiun atau apalah gitu? Reward gitu ya? Reward gitu dari pemerintah. Nah ini di Indonesia belum saya temukan, sehingga banyak penyanyi-penyanyi, contohnya bahkan penyanyi-penyanyi besar yang menurut kita tidak mungkin akan seperti itu. Ketika dia bermasalah dengan kesehatannya Pak, banyak yang nggak usah kita sebut nama. Harus akhirnya kita mengadakan malam dana untuk menyembuhkan penyakit si seniman ini. Padahal dia seorang penyanyi besar contohnya. Seniman ya kan, seorang konten kreator, bahwa pekerja seni itu harus dianggap sebagai profesional kan gitu. Nah, jadi hampir sama seperti advokat atau pekerja-pekerja profesional lainnya lah, dokter ya kan begitu. Halo, salam jumpa dengan saya Ujuan Fajaruddin Marpaung. Ini adalah salah satu program dari Wahana TV, di mana program kali ini adalah mengenai Dignity Law, di mana kita akan membahas dari segi hukum dengan permasalahan-permasalahan yang sekarang ini menjadi tren atau menjadi pembicaraan di masyarakat. Nah, untuk kali ini kita akan mencoba mengupas masalah tentang konten kreator, di mana salah satu kemarin itu ada kita lihat masalah si Amsal Setepu ya. Nah, itu kayaknya masih booming sekali. Nah, sekarang kita coba itu mengulas dengan salah satu teman kita yang kebetulan saat ini adalah Abang Faber Manalu, yang juga adalah seorang konten kreator dan juga pekerja seni. Nah, selamat jumpa tentunya. Iya. Karena bisa yang nonton pagi, malam ya. Oh iya, betul. Selamat jumpa. Ya. Selamat jumpa untuk kita. Ya, Bang Faber, coba kita dulu ya. Mau tahu bagaimana pengalaman Abang selama ini sebagai pekerja seni. Nah, biar pemirsa kita juga bisa tahu, oh ternyata pekerja seni itu banyak suka duka dan lika-likunya gitu. Ya. Bisa Bang? Tentu terima kasih sebelumnya karena sudah diundang, dan sebelum saya menjawab itu Bang, saya mau memperkenalkan diri dulu supaya pemirsa kita lebih akrab gitu ya. Jadi saya Faber Manalu, pekerjaan saya sebagai pekerja seni dan memulai karir saya ketika itu masih muda dalam ajang Asia Bagus, kemudian sempat juga menjadi vokalis utama Halmahera Band dan beberapa album berikutnya, dan hingga di akhir-akhir ini terjun menjadi master seremoni dan masih tetap setia di panggung. Wah, ternyata diam-diam punya talenta yang cukup menarik ya, macam gitu ya. Jualan. Gimana ya. Jadi Bang, kalau kita lihat ya, seperti sekarang ini, seperti Abang bergerak di dunia seni, ya kan. Nah, kira-kira ada kendala apa yang sering Abang hadapi untuk apakah seperti yang terjadi seperti masalah Amsal Setepu itu, apakah Abang pernah mengalaminya kira-kira? Iya, tentu saja. Sekian tahun berkecimpung di sini pasti banyak pengalaman yang tentu dalam hal ini bersentuhan dengan hukum ya. Contoh yang paling sederhana sebenarnya gini,
kita sudah nyampe di satu daerah atau di satu venue lah ya, tempat acara, tiba-tiba bos, IO-nya atau panitianya hilang. Sementara kontrak kita belum selesai. Nah itu kan sangat gimana tuh ya? Dan itu persoalan hukumnya kan di sana sangat tajam itu sebenarnya. Nah itu contoh-contoh kasus. Kemudian yang belakangan di era-era 90-an itu masalah hak cipta. Kemudian sampai sekarang itu bicara masalah royalti. Itu sebenarnya banyak sekali persoalan hukum yang menyangkut para pelaku seni ini. Nah, bicara masalah Amsal Sitepu, sedikit banyak yang saya pahami dan saya baca dari jurnal-jurnal yang ada dan berita-berita yang ada. Kalau saya sih melihat di sana kesannya tuh kayak ada kecemburuan gitu. Dalam artian ada pihak-pihak tertentu yang tidak kebagian roti atas proyek ini. Nah, saya maaf kalau saya menilai seperti itu. Tapi saya kembalikan lagi nih ke abang nih. Wajar nggak atau biasa nggak menghadapi hal-hal seperti itu? Seringkali ketika kita megang proyek, ada aja orang-orang yang iseng gitu pingin dapat bagian gitu ya. Ya. Pernah nggak menghadapi seperti itu? Ya gini bang ya, karena kita lihat ini kan sekarang pekerja seni ini itu kan yang baru-baru booming kan ya sekarang ini. Jadi landasan hukum yang ada sekarang ini memang terkadang belum mencapai ke sana. Jadi ini banyak sekarang perundang-undangan kita juga yang belum spesifik sekali menyentuh masalah konten kreator, pekerja seni ya, yang padahal sebetulnya itu cukup mempunyai peluang sebetulnya. Nah, makanya banyak seperti kasus seperti si Amsal Sitepu itu sedikit-sedikit masuk ke ranah hukum. Padahal sebetulnya dalam hukum Indonesia itu pengadilan itu adalah pilihan terakhir sebetulnya, atau istilahnya ultimum remedium gitu loh. Jadi makanya dari situlah makanya kita coba menggali ini untuk supaya pemirsa kita baik itu ada yang nanti bergerak di bidang konten kreator dan seni-seni kreatif itu bisa mendapat manfaat dari bincang-bincang kita ini kan gitu. Siap. Nah, kalau dari sisi saya lagi nih bang, saya setuju banget tadi itu ya. Abang mau menyampaikan bahwa oke lah, ayolah seniman itu belajar lah kalian supaya tentang pentingnya itu memahami hukum dan perjanjian atau kontrak semacam itu kan maksud abang. Nah, yang saya lihat di kasus Amsal, jadi gini analoginya begini. Saya kan seorang penyanyi atau MC lah. Tiba-tiba di hire atau diundang pejabat daerah atau satu kabupaten atau satu provinsi contohnya. Nah, dalam undangan itu contohnya kan kita membuat semacam kesepakatan atau biasanya dari kita mengajukan riders namanya, ya kan? Oke, tanggal berapa ya? Tanggal sekian. Saya minta di hotel berbintang 5 ya. Contoh. Saya minta dijemput mobil sport ya. Saya minta bandnya yang kelas A di daerah Anda ya. Nah, ini kan riders atau keinginan si pelaku seni ini kan disetujuin. Sudah disetujuin, oke, kami siap. Ya udah, tiba hari hanya ya kita lakukan tugas kita, menghibur, bernyanyi, menginap di hotel yang kita minta sesuai dengan yang itu, kemudian dijemput pakai mobil sport tadi, selesai. Nah, tiba-tiba selesai acara Pak, kita telepon lagi Pak. Entahlah ya, kalau dari kasus Amsal sepertinya inspektorat. Kayaknya yang minta lagi bahwa ada item-item yang diberikan oleh Amsal itu markup atau tidak sesuai dengan pasar atau apa. Tapi problemnya begini Pak, saya mau bilang begini, bahwa ide kreatif tidak bisa dengan dilakukan penilaian dengan angka tertentu Pak. Ya, betul sekali Bang. Karena karena memang sebetulnya pekerja kreatif ini berbeda dengan pengadaan barang atau apa macam gitu. Karena kalau misalnya pekerjaan pembelian barang itu jelas ya, misalnya beli kursi, beli meja, kayu, itu jelas ada harganya. Sementara kalau pekerja kreatif ini kan itu
dasarnya itu panjang dan banyak sekali item-itemnya, misalnya idenya, konsepnya, yang itu yang tidak bisa dilihat diukur secara kepastian uang gitu loh. Seperti apa? Misalnya juga kreativitas, bagaimana bisa kita mengukur harga kreativitas. Nah, setiap orang kan berbeda-beda karena kualifikasinya, seperti Abang udah pengalaman sekian lama itu ya. Itu sama anornya dengan pendatang baru. Nah, gitu. pertanyaan saya balik lagi ke Abang, gini, ketika itu terjadi, layak nggak si orang yang tadi menelpon tadi bahwa di sana ada markup dan bla-blanya, sementara di awal sudah ada persetujuan dari sisi hukum bagaimana? Ya, itulah memang terkadang kita lihat kelemahan aparat penegak hukum kita ini. Terkadang mereka tidak komprehensif dalam hal melihat celah-celah hukum itu. Makanya seperti tadi saya lihat bahwa yang tadi saya bilang dari awal kita bicarakan bahwa pekerja kreatif ini itu tidak bisa langsung diserta-mertakan untuk menjadi hukum pidana macam gitu, karena misalnya yang penting kan kalau kreatif ini menurut pasal 1320 KUHP ini adalah misalnya bahwa mengenai sahnya perjanjian yang dibikin, terus di 11338 KUH Perdata juga menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang. Jadi itu saja sudah mengikat. Jadi, dan perjanjian kan pasti dua sisi kan? Dua sisi. Nah, dan itu menjadi undang-undangnya sebetulnya. Itulah sebetulnya yang harus dilihat gitu loh. Jadi tidak bisa karena tidak macam itu langsung pidanakan gitu apanya. Iya. Nah, maksud saya gini tadi Bang. Artinya kalau kita melihat kasus yang terjadi ini, boleh nggak saya menduga-duga seperti yang bilang di awal tadi, jangan-jangan karena ada kecemburuan atau dari pihak tertentu yang nggak kebagian roti dari proyek AMSAK. Ya. Akhirnya boleh dong. Ya, maksud itu namanya asumsi, Bang. Nah itu maksud saya gini. Apakah asumsi di dalam bicara hukum ada maknanya? Kalau secara hukum itu tidak bisa berasumsi, Bang. Jadi memang kita harus butuh fakta yang jelas, yang macam itu. Jadi kalau asumsi itu ya mungkin di masyarakat lah itu berkembang. Tapi tidak dilarang berasumsi. Ya, tidak dilarang berasumsi. Ya. Nah, mungkin nggak? Ini kita bicara hukum nih. Ketika kita berasumsi tadi kita masukkan dalam pledoi ya. Ketika kita semacam jadi tersangka bisa nggak ini asumsi ini mempengaruhi psikologi hakim dari sisi Abang sebagai? Tergantung hakimnya juga ya, terkadang itu. Tapi hakim itu pasti melihat dengan bukti-bukti yang ada. Ya, itu dia. Tanpa menafikan makna asumsi. Bisa kan? Ya. Oh, tonton. Aduh. Oke. Jadi satu lagi seperti para konten kreator ini juga kan, jadi harus bisa memahami. Jadi memang paling enggak aware lah sedikit terhadap hukum supaya dia bisa membentengi diri dia sendiri. Atau kalau enggak itu ya memang bisa kenal lah sama lawyer, advokat gitu yang ngerti hukum. Nah, jadi bisa dia untuk bertanya gitu loh. Tapi jangan-jangan lawyernya lebih mahal dari honornya gitu. Itulah dia apanya. Jadi supaya kita berharap ya kan dengan adanya podcast ini, nah jadi menjadi sedikit pencerahan lah bagi teman-teman kita yang bergerak di bidang konten kreator atau pekerja-pekerja seni ya, supaya lebih aware terhadap diri dia sendiri, karena jangan sampai nanti mereka bekerja sesuai dengan standarnya ya, dengan tulus, tapi nanti ujung-ujungnya seperti itu, dikriminalisasi gitu. Dan sebenarnya sih sependek ingatan saya sebenarnya sih udah selesai ya, udah dibatalkan. Nah, ketika terjadi seperti itu Bang, ini kita bicara lagi nih untuk ilmu hukum ini, kan sudah dibatalkan, artinya sudah tidak benar, dia bersalah kan gitu ya, artinya bahasa. Nah, wajib nggak negara atau Kajaria dalam hal ini memberikan kompensasi atau semacam ganti untuk memperbaiki nama baik? Ada nggak seperti itu Bang? Kalau di dalam undang-undang kita ada sebenarnya, tapi kalau mungkin mereka tidak menggunakan
apa itu undang-undang itu. Tapi di dalam undang-undang kita ada bisa namanya untuk rehabilitasi dengan apa itu ada. Bisa. Itu tuntutan dari si korban atau emang wajib langsung di Oh itu ya permintaan itu. permintaan? Ya, Artinya tolong dong baikkan nama saya. dibuat namanya apa pengembalian nama baik ya itu. Ada nilai, maksud saya ada kompensasi secara materi atau apa? Ya, ada sebagian kalau kita lihat itu ada yang bisa disetujui, ada juga memang yang enggak. Makanya itu satu lagi tergantung hakimnya ya. Nanti putusan yang di putusan yang terakhirnya gitu. Ada itu ya? Ada ya. Oke. Jadi satu lagi untuk yang konten kreator itu harus bisa tahu. Jadi kalau misalnya apa batasan-batasan antara administrasi, sengketa kontrak dan tindak pidana. Jadi misalnya kalau dokumennya kurang lengkap ya kan, terus SPJ-nya terlambat. Nah, itu yang harus bisa supaya nanti tidak di belakang hari itu menjadi jadi bumerang ya untuk apa itu. Jadi itu yang harus juga. Jadi paling enggak aware lah sedikit dengan kontrak itu, jangan asal kalau dikasih kontrak tanda tangan aja, tapi paling enggak minimal dibaca lah. Baca dulu gitu, ya. Oke. Ya, Bang. Jadi misalnya Abang sebagai konten kreator begini ya, pekerja seni, melihat persoalan seperti Amsal Sitepu itu. Nah, apakah sekarang Abang menjadi takut kira-kira untuk menerima proyek-proyek dari pemerintah kalau misalnya Abang ada apa macam itu dengan melihat memang di lingkungan kita memang sering ada stigma seperti itu ya. Udahlah, nggak usah berurusan dengan pemerintah. Nah, itu udah umum di kalangan seni. Tapi saya berpikir begini, selagi konsep dan keprofesionalisme yang kita lakukan itu adalah benar adanya, artinya gini, kan di dalam kontrak kerjasama itu kan biasanya ada pasal-pasalnya atau aturan-aturan. Nah, terus durasi kerja. Seperti itu yang saya bilang tadi, nginap di mana, ya kan? Kepentingan apa, berapa hari di daerah itu, kan gitu. Nah, selagi itu kita jalankan dengan baik, saya pikir tidak perlu khawatir ya. Tetapi ya itulah, kadang-kadang di dalam hidup ini pun ya begitu ya. Kita sudah mencoba menjadi bagian dari orang-orang yang disiplin, yang taat aturan. Selalu saja ada Bang yang ya begitulah, yang tidak menginginkan seperti pemahaman kita. Ya, memang ya itulah, memang hidup selalu begitu Bang. Iya. Jadi ada plus, ada minusnya kan gitu. Mungkin ada yang tapi tetap di podcast ini juga kita selalu meminta bahwa walaupun ada persoalan-persoalan seperti itu, jangan takut dan membuat industri kreatif ini menjadi berhenti berkembang. Tapi selalu aja lakukan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan aja nanti kita berharap bahwa pekerja seni dan pekerja seni kita ini akan terlindungi oleh hukum yang lebih baik lagi nanti ke depannya. Iya, setuju. Ya, jadi seperti Abang misalnya sebagai pekerja seni macam begini, pernah mendapatkan misalnya selain keadaan itu misalnya pelecehan juga Bang, atau yang apa sekarang? Ya, pelecehan itu mungkin di masa-masa muda dulu kali ya. Tetapi maksudnya gini, di masa-masa itu mungkin kita belum se-aware sekarang seperti yang Abang bilang tentang apa itu pelecehan, apa itu pelecehan lah gitu. Kita menganggap itu dulu semacam karena dia saking senangnya gitu ya, tiba-tiba ya maaf gitu, bagian belakang kita dipegang gitu, kita anggap oh itu kesenangan karena ngefans atau apa gitu. Nah, setelah makin kesini-sini mungkin perundang-undangan kita juga lagi Bang, hukum kita lagi ini terus ya, diperbarui ya. Jadi semakin kita mengerti bahwa antara fans dengan pelaku atau awak panggung itu sebenarnya tidak boleh juga sedekat itu, meskipun ngefans atau apa harus ada batasan-batasan. Tetapi balik lagi sebenarnya memang harus si pelakunya juga yang harus mengatur jarak terhadap fans-fansnya gitu, supaya tidak terjadi hal seperti yang kita bicarakan tadi. Ya, memang betul ya Bang, karena sekarang ini juga sebetulnya konten kreator ini adalah sebetulnya sebagai
dan juga sebagian dari ekonomi kreatif ini sebetulnya kan itu sebagai penyedia jasa profesional ya. Jadi mereka itu memang betul-betul pure karena keprofesionalnya gitu. Ya, jadi itulah yang harusnya masyarakat, aparat hukum, ya kan, pemerintah juga tahu dan memperlakukan bahwa seorang seniman, ya kan, seorang konten kreator, bahwa pekerja seni itu harus dianggap sebagai profesional, kan gitu. Nah, jadi hampir sama-sama seperti advokat atau pekerja-pekerja profesional lainnya lah, dokter, ya kan begitu, supaya jadi setara kita. Jadi di mata hukum itu pun jadi tidak penting, karena maaf cakap dulu kalau orang bilang artis itu ada yang konotasinya negatif, bagus, ada yang negatif kan macam gitu. Nah, itu yang atau hanya dimanfaatkan untuk elektoral gitu, pemilu gitu ya, yang disuruh goyang dompet atau apa kan gitu ya. Nah, saya adalah bagian dari teman-teman seniman yang sangat anti dengan hal-hal seperti itu. Tidak semestinya begitu, karena seperti Abang bilang tadi, seni itu bahkan dulu di awal-awal bahasa itu muncul, pekerja seni, ketika belum muncul KTP seumur hidup, KTP saya itu pekerja seni loh. Namun setelah muncul era KTP elektronik, di situ diberi kesempatan KTP seumur hidup, bisa diganti lagi wira swasta gitu. Sebenarnya di awal-awal dulu kata itu muncul, nggak tahu ya teman-temannya. Kalau saya sih pekerja seni dan saya sangat bangga dengan hal itu. Memang yang kurang dari kita ya seperti tadi, kita kurang fasih, kurang memahami betul hukum itu, sehingga seringkali keprofesionalan kita ya maaf kata dimanfaatkan orang hanya untuk kesenangan mereka saja. Sementara kalau kita hitung itu sudah merugikan kita gitu loh, karena itu tadi pemahaman hukumnya masih minim gitu. Jadi kalau gitu Bang, sebagai pekerja seni, kira-kira kan ada yang Abang pikirkan, kira-kira bagaimana harapan Abang untuk para pekerja seni nanti ke depannya, baik itu dari segi aparat hukum terhadap pekerja seni, bagaimana dari pemerintah terhadap pekerja seni, bagaimana harapan Abang? Saya sih sedari 20 tahun lalu lah kali ya. Kebetulan aku ini sangat gemar di organisasi dan aktivis kecil-kecilan lah gitu ya. Saya selalu berpikir begini, kenapa ya dunia kesenian kita ini atau seniman kita ini kayak di nomor berapakan gitu dari kotak-kotak yang ada di negeri ini. Contohnya ada kotak olahraga, ada kotak ASN atau apa, ada kotak seniman gitu, pelaku seni. Tapi yang selalu lebih dominan didukung pemerintah olahragawan gitu. Bahkan kadang-kadang kalau dapat medali bisa sampai bonusnya MM-an. Tapi kita pergi ke luar negeri, kayak saya beberapa kali ikut festival gitu, pulang dari luar negeri dapat kalungan bunga aja tidak ada gitu. Padahal tujuannya sama, mewakili, mengatasnamakan negara. Yang berbeda adalah panggungnya. Di sini panggungnya mungkin menggunakan energi atau otot atau apalah semacam fisik gitu ya. Tapi di sini juga kan tidak. Malah di sini saya pikir lebih lagi, karena dia harus mengeluarkan notasi-notasi yang indah, melodi-melodi yang indah, dan fisiknya juga harus bagus kan gitu. Tetapi jarang loh Bang. Nah ini harapan saya gini ke pemerintahannya, tolonglah, ini sama-sama anak bangsa gitu, mau olahragawan, ya kan, mau seniman, pekerja seni, dikasih lah penghargaan yang sama sih menurut saya sih. Apalagi kalau mereka sempat menjadi delegasi atau duta-duta bangsa, itu menurut saya. Yang kedua Bang, satu lagi Bang, tolong kalau bisa, ini permintaannya khususnya buat kami seniman-seniman yang mulai sepuh, bisa nggak kami mendapatkan semacam Bang, dana pensiun atau apalah gitu, reward gitu ya, reward gitu dari pemerintah. Karena di negeri teman saya ada di Prancis Bang, ketika mereka masuk usia
veteran atau berhenti dari keseniannya atau menjelang usia berapa gitu disupport tuh. Dan itu tidak sedikit pekerja seni itu. Mau dia anak panggung, penyanyi kafe atau tidak perlu dia punya nama besar, tetapi dia pelaku seni. Nah tentu ada syarat-syarat tertentu yang harus dilakukan, mendaftar atau apa kan gitu. Nah ini di Indonesia belum saya temukan, sehingga banyak penyanyi-penyanyi, contohnya bahkan penyanyi-penyanyi besar yang menurut kita tidak mungkin akan seperti itu. Ketika dia bermasalah dengan kesehatannya Pak, banyak yang gak usah kita sebut nama, harus akhirnya kita mengadakan malam dana untuk menyembuhkan penyakit si seniman ini. Padahal dia seorang penyanyi besar contohnya. Nah bagaimana kita ini yang tidak sebesar-besar mereka ini kedepannya, itu harapan saya sih. Dan mungkin apa yang saya pikirkan ini dipikirkan teman-teman saya yang mulai sepuh juga ya. Ya. Mudah-mudahan ini didengarkan pemerintah dan berharap itu aja sih. Ya, makanya kita juga meminta, kan kita sebagai masyarakat punya wakil ya, wakil rakyat namanya di DPR sana. Jadi kan ada juga di DPR itu yang khusus untuk menangani pekerja seni, ya kan gitu. Ya, satunya kita memohon kepada wakil-wakil rakyat kita di DPR yang yang khusus untuk menangani pekerja-pekerja kreatif dan kesenian ini, ya untuk mendengar apa yang dikatakan Abang Faber ini dan apanya. Saya nggak tahu itu Bang di komisi berapa gitu contohnya, tapi mungkin ada juga. Iya, ada. Soalan berikutnya, jangankan duduk di komisi, bahkan artis pun banyak kan yang menjadi dewan sekarang ini. Iya. Mereka punya nama kok. Tapi saya tidak pernah dengar mereka tentang pembelaannya terhadap seniman. Bahwa kemarin saya dengar Ahmad Dhani bicara ini ya, royalti. Nggak tahu saya ujung pangkalnya di mana sampai sekarang. Kita belum mendengarkan bahwa contohnya begini bla 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 bla. Kalau kau ambil lagu ini begini, belum ada kita lihat di secara tindak lanjutnya ke belakangnya lah ya, macam gitu ya. Nah, belum ada. Saya pikir tapi saya nggak tahu juga ya, saya telat informasi. Tapi mudah-mudahan, untung Abang ingatkan, memang kalau memang wakil-wakil rakyat kita khususnya yang berlatar belakang artis mendengarkan ini, ya tolonglah. Mungkin tidak hanya saya, bahkan ribuan mungkin seniman yang mendambakan hal seperti itu ya. Karena kita juga anak bangsa Pak. Kita bayar pajak loh Pak. Ya. Panggung kecil, panggung besar. Saya kan udah ngalamin itu Pak. Dari panggung kecil, saya main di kafe, udah ngalamin itu. Panggung besar, ya saya sudah main di televisi contohnya. Tahu nggak Bapak? Setiap kita habis pulang dari acara, itu ada potongan pajak. Terutama nih kalau kita di televisi. Ke zaman dulu tuh, Indosiar, pesta katanya. Kita nerima honor nih. Kok segini? Ada potongan pajaknya. Itu tertulis. Nah, masa ketika kita sudah memberikan ini, ketika kita udah mulai tidak punya, udah kita kasih berikan kontribusi gitu ya, tidak ada feedbacknya ya gitu. Nggak ada Pak. Saya nggak tahu ya. Sejauh ini saya belum pernah mendapatkan reward atau semacam dana suntikan dari pemerintah tuh. Ini Pak Faber sebagai seniman belum ada. Ya itulah. Jadi sini juga ini untuk penggemar kita dan para perwakilan rakyat kita DPR. Nah, yang pekerja seni ya ini bisa menjadi bahan renungan dan masukan buat mereka gitu ya, makanya. Nah, jadi yang penting kita tahu juga bahwa konten kreator itu harus menyadari bahwa profesi yang mereka punya sekarang ini membawa tanggung jawab besar ya. Mereka tetap wajib mematuhi hukum, menghormati hak orang lain, membayar pajak seperti yang Abang sudah bilang lakukan sudah itu, menjaga etika dan serta bertanggung jawab atas konten yang dipublikasikannya. Betul nggak Bang? Setuju. Salaman dulu. Ya. Jadi dari sini kita tahu bahwa para konten kreator atau pekerja seni sama seperti kasus Amsal Sitepu ini memberikan pelajaran yang penting bahwa tidak semua persoalan dalam dunia kreatif harus diselesaikan melalui hukum pidana. Negara perlu mampu membedakan secara tegas antara kesalahan administrasi, wan prestasi dalam kontrak dan tindak pidana.
Di saat yang sama, konten kreator juga harus bekerja secara profesional dengan kontrak yang jelas, dokumen yang lengkap, dan kepatuhan terhadap hukum. Nah, perlindungan hukum bukan berarti memberikan kekebalan, melainkan menciptakan kepastian dan keadilan bagi semua pihak. Dengan demikian, ekosistem ekonomi kreatif Indonesia dapat tumbuh serta sehat secara aman dan berdaya saing yang tinggi. Terima kasih atas bincang-bincang kita, Bang Faber. Sama-sama, Bang. Ya, semoga podcast kita ini bisa didengar baik dari masyarakat maupun dari rekan-rekan dari Khususnya seniman ya. Jadi menjadi bahan inspirasi bagi mereka juga, bahwa mereka punya hak-hak hukum yang juga yang sama. Bahwa di Indonesia ini bahwa hukum itu sama bagi semua. Oke, terima kasih.